Kitab Ester pasal 4 ayat 16, 17 demikian saya baca untuk kita Bapak Ibu. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akan memaparkan sedikit dari latar belakang daripada ayat ini, maka saya kasih judul dulu adalah doa adalah senjata yang ampuh. Sekali lagi, doa adalah senjata yang ampuh. Dari pasal ini, dan bukan hanya pasal ini, dari kisah daripada kitab daripada Ester adalah bangsa Yahudi yang sedang ditawan, sudah ditawan di Persia yang dirajai oleh Ahasveros. Di sini katakan bahwa bangsa Yahudi terancam dibinasakan, terancam dihapuskan di bangsa mereka di Persia. Nah, setelah Mordekai ini memiliki seorang anak angkat yang bernama Ester. Ester ini adalah wanita yang cantik, wanita yang elok, wanita yang disukai, saudara. Nah, kalau kita lihat pasal 3, tiba suatu masa bahwa raja memberikan suatu perintah bahwa ratu akan menghadap raja. Nah, Ratu Wasti yang sudah ditetapkan menjadi ratu, maka dia melalaikan dan tidak melakukan perintah yang disampaikan oleh raja, sehingga raja geram, sehingga semua para petinggi adalah geram dengan Ratu Wasti. Kenapa? Karena tidak taat pada undang-undang yang diberikan oleh raja. Maka setelah itu Ratu Wasti ini dibuang oleh Raja Ahasveros. Tetapi ada satu kekosongan jabatan. Ketika ada satu kekosongan jabatan, kekosongan jabatan ratu di istana kerajaan Ahasveros. Kekosongan ini maka dia umumkan kepada pejabat-pejabat tinggi. Maka mulai mengadakan satu kesepakatan, mereka rapat dan memufakati bahwa saudara, bahwa mereka akan memilih ratu untuk mengisi kekosongan itu. Dan salah satunya ketika Raja Ahasveros berkata bahwa semua perempuan yang cantik akan didandan, akan dibuat bagus dan akan menghadap raja, dan siapa nanti yang berkenan di hati raja, itulah yang dipilih menjadi ratu untuk mengisi kekosongan jabatan Ratu Wasti. Nah, ketika dia sampai di situ, termasuklah anak angkat daripada Mordekai ini terpilih, yang dimaksud diusulkan dan terpilihlah Ester. Ester ini bahwa dia ikut di dalam pemilihan sang ratu. Nah, ketika dia Ester ikut dalam pemilihan sang ratu, maka beberapa wanita-wanita lain Ahasveros dia tidak akan berkenan untuk memilih, dan akhirnya dia akan memilih Ratu Ester untuk mengisi jabatan yang sedang kosong di situ. Dia berkenan memilih Ester. Nah, ketika Ester sudah menjadi ratu di istana, kalau menjadi ratu ini berarti saya rasa bahwa sesuatu hal yang sangat pengaruh di dalam istana. Itu ratu sangat terpengaruh. Kalau kita lihat di negara kita Indonesia, bahwa ratu itu hampir sama dengan ibu negara atau istri daripada presiden. Nah, bahwa ketika dia sudah terpilih menjadi sang ratu, terpilih menjadi ratu, maka muncul peristiwa di pasal
yang 4 ini, 3 dan 4, muncul peristiwa akan bangsa Yahudi akan dibinasakan, mencari cara akan dibinasakan. Ada satu pejabat tinggi yang dimaksud di sini yang bernama Haman. Nah, Haman ini adalah sangat benci dengan orang Yahudi, sangat benci dengan Mordekai. Lalu Haman ini membuat satu aturan undang-undang, sehingga bahwa dalam aturan undang-undang ini bahwa Mordekai salah satunya adalah melanggar aturan itu. Nah, ada satu keputusan bahwa orang yang melanggar aturan itu akan dihukum mati. Nah, setelah bahwa bangsa Yahudi akan tujuan daripada pejabat tinggi itu mengusulkan kepada raja, dan raja akan setuju, dan tujuan dia bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan. Artinya bangsa Yahudi adalah ada dalam posisi tersempit, saudara, ada dalam posisi tidak berdaya, ada dalam posisi akan dibinasakan, ada dalam ketakutan. Nah, setelah bahwa Mordekai mendengarkan itu, maka Mordekai bahwa dia pakai baju kabung, baju perkabungan artinya baju duka dia pakai, dan dia menangis, dan dia berjalan-jalan di pintu gerbang istana. Padahal undang-undang negara pada saat itu, orang yang pakai baju kabung tidak boleh masuk, bahkan tidak boleh masuk di istana, sampai di pintu gerbang istana saja tidak boleh. Nah, setelah Ester dilihat dari dalam, Mordekai sedang memakai baju perkabungan, lalu bahwa dia pilih ratu memanggil pelayannya, dia suruh, ada apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Nah, setelah terjadi itu, Mordekai berkata bahwa saya tidak akan bercerita lebih lama, tapi dengan singkat saja, Mordekai berkata bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan. Lalu Mordekai berkata, suruhlah Ester menghadap raja. Padahal pada saat itu ada aturan, bukan ada aturan, walaupun ratu itu sangat berpengaruh di istana, tapi ada aturan dan undang-undang. Undang-undang di sini, walaupun Ester berkata, walaupun sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud di sini adalah siapa saja ratu, siapa saja orang yang menghadap raja, kalau belum dipanggil, maka kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, maka orang tersebut akan dibunuh. Dan Ratu Ester diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sehingga dia berkata, Mordekai berkata, menghadaplah kepada raja. Lalu Ester berkata, belum pernah dia panggil aku. Kalau aku datang kepadanya tanpa dipanggil, maka aku akan mati. Karena itu sudah undang-undang. Nah, setelah itu bahwa Mordekai berkata, kalau engkau tidak melepaskan orang Yahudi daripada kebinasaan, maka Mordekai berkata, Tuhan akan pakai orang lain untuk menyelamatkan orang Yahudi. Nah, setelah Ester mendengarkan perkataan Mordekai itu, kalaupun kamu tidak akan mau menyelamatkan bangsa Yahudi, Mordekai berkata, dia punya iman bahwa orang lain akan datang untuk menyelamatkan orang Yahudi yang sedang dipimpin oleh Raja Ahasveros di Persia. Nah, Bapak Saudara, setelah itu, maka setelah didengarkan perkataan Mordekai, maka Ester menyampaikan kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang yang ada di Susa, berpuasa untuk aku. Walaupun belum dipanggil raja, tapi berpuasa untuk aku, berdoa untuk aku akan menghadap raja, walaupun nyawa taruhannya. Itu kata Ester. Nah, setelah Bapak Saudara bahwa pesan ini disampaikan kepada Mordekai, suruhlah semua orang Yahudi untuk berpuasa, jangan makan, jangan minum, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang, 3 hari 3 malam, berpuasa, tidak makan dan tidak minum, Bapak Saudara. Dan setelah itu, Bapak Saudara, setelah mereka berpuasa, Ester menghadap raja. Kalau kita mau perhatikan di pasal 5, ketika Ester menghadap raja tanpa dipanggil, maka ketika Ester ada di dalam
kepada tahta kerajaan, maka Bapak Ibu Saudara, Raja Ahasveros mengulurkan tangannya, mengulurkan tongkatnya. Kalau dia mengulurkan tongkatnya, undang-undang tidak berlaku. Raja Ahasveros dia ulurkan tangannya dan dia berkata, "Sang Ratu, apa yang engkau minta, setengah dari kerajaanku kuberikan kepadamu." Amin. Yang tadinya bangsa Yahudi terhimpit, binasa akan dibinasakan, saudara. Tapi saya akan kembali kepada intinya, hanya dengan berdoa itu adalah senjata yang ampuh. Amin. Ketika orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam, dan ketika Ester menghadap raja, walaupun undang-undang sudah berlaku, siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil akan dibunuh. Tapi Ester berkata, puasa, berdoa dan puasa untuk aku, dan aku akan menghadap raja walaupun nyawa taruhannya. Tapi ketika Ester menghadap raja, belum pun sampai di hadapan raja, raja sudah mengulurkan tongkatnya. Itu adalah merupakan tongkat kemurahan. Makanya dalam peta jamak nanti yang dipakai oleh pengadilan itu adalah tongkat. Itu adalah tongkat kebenaran. Daud juga pernah dipakai tongkat penggembalaan, tongkat gembala. Itu adalah suatu kebenaran. Bahkan juga Musa juga pernah pakai tongkat yang dijadikan menjadi ular. Tongkat ini adalah tongkat kemurahan, Bapak Saudara. Nah, kita lihat bahwa ketika diulurkan tongkatnya, maka raja berkata, "Apa yang kamu minta, setengah dari kerajaan ini kuberikan kepadamu." Sehingga terjadi di pasal 5 terjadi apa? Perbincangan, komunikasi antara Ester dan raja, dan sehingga pasal 5 berkata bahwa tidak jadi bangsa Yahudi dan Mordekai digantung dan dibinasakan. Justru yang mengusulkan bahwa orang Yahudi dibinasakan, justru itulah yang digantung di atas tiang ketika diadakan oleh pesta. Ratu berkata kepada Ahasveros, "Saya mengundang raja untuk menghadiri pesta yang saya adakan." Dan pesta yang di situ sebenarnya bahwa Mordekai akan digantung di atas sebuah tiang. Tetapi ketika sudah terjadi komunikasi antara ratu dengan raja, sehingga yang diganti atau yang digantung di atas sebuah tiang adalah bukan Mordekai, adalah Haman, yang posisinya pada saat itu adalah pejabat tinggi, kedudukannya lebih tinggi daripada pejabat-pejabat yang lain. Saya akan tinggalkan latar belakang itu dan saya akan kembali kepada tema berkata bahwa doa adalah senjata yang ampuh. Kalau kita berdoa, kesesulit apapun yang kita hadapi, sesulit apapun yang ada di hadapan kita, yang sanggup merubah adalah hanya dengan kita berdoa dan berpuasa. Ada satu kata Tuhan Yesus yang diulangi di dalam Matius pasal 17 ayat 21. Satu berkata Tuhan Yesus yang dia sampaikan, inti yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang ada di situ, dalam Matius 17:21 berkata, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Ketika Yesus mengadakan banyak tanda, banyak mujizat, menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit, orang gila bisa disembuhkan, maka orang bertanya, "Kenapa kok bisa kamu lakukan itu? Dari mana kuasanya?" Lalu kata Yesus, "Tidak bisa, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Berpuasa, berdoa, senjata yang ampuh. Amin. Bapak Ibu punya masalah, punya problem, punya pergumulan, punya situasi yang harus kita hadapi, berdoa sama Tuhan. Amin. Hanya itu yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan pernah menyuruh Nabi Yesaya. Dia berkata kepada Yesaya, "Yesaya, pergi kepada Raja Hizkia dan sampaikan kepadanya, kamu akan mati.
tidak akan sembuh lagi. Itu keputusan Tuhan. Tapi ketika Hizkia berdoa, ketika didengar itu dari Nabi Yesaya, dan didengar itu dia tidak marah. Dia berbalik ke dinding dan dia berdoa, meneteskan air mata, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kembali panggil Yesaya. Yesaya, kembali pergi kepada Hizkia. Sudah kudengarkan, bilang sama dia, sudah kudengarkan doanya, dan kutambah umurnya 15 tahun. Dengan berdoa, Bapak Saudara, keputusan Tuhan bisa berubah. Amin. Kota Niniwe melalui Nabi Yunus, Tuhan berkata, saya tidak berkata ketika dia lari ke Tarsis dari sini, tapi Tuhan berkata kepada Nabi Yunus, pergi dan kelilingi kota Niniwe dan katakan 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota Niniwe. Kalau menunggang balikkan berarti Tuhan akan hancurkan seperti Sodom dan Gomora. Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Dan Yunus berseru-seru, penduduk kota Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota Niniwe. Ketika raja mendengarkan seruan Yunus, raja berkata, seluruh pegawai istana, seluruh penduduk, sampai kepada binatang, bahwa jangan makan 3 hari 3 malam. Kita berdoa dan berpuasa. Ketika mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan 3 hari 3 malam, bahwa Tuhan berkata kepada Yusuf, sampaikan kepada kota Niniwe, tidak jadi saya menunggang balikkan kota Niniwe, karena mereka sudah berdoa kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi bahwa Bapak Ibu jemaat, kita punya pergumulan masing-masing, tapi hanya satu senjata yang ampuh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Hanya satu senjata yang luar biasa ketika kita berdoa sama Tuhan. Bangsa Yahudi terhimpit mereka. Bangsa Yahudi ada dalam situasi tinggal menunggu waktu untuk mereka dibinasakan, dan tinggal menunggu waktu Mordekai akan digantung dalam sebuah tiang. Tapi hanya dengan kuasa doa dan berpuasa 3 hari 3 malam, saudara, hati raja berubah sampai raja berkata kepada Ester, setengah pun dari kerajaanku kuberikan kepadamu. Amin. Makanya kadang-kadang sama pelayan dia berdoa, dia berdiri, dia bangkit, dia pergi kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya sudah tertidur, dan ketika dia sampai di situ, Petrus bangun dan murid-murid yang lain bangun. Lalu Yesus berkata, tidak, kalian berjaga-jaga, berdoa, berjaga-jaga 1 jam untuk aku. Banyak jemaat Tuhan, bebaskan aku dari setiap masalah, bebaskan aku dari setiap problem, bebaskan aku dari setiap hambatan. Berkatilah setiap pekerjaanku, berkatilah usahaku, berkatilah pekerjaanku, berkatilah keluargaku menjadi keluarga yang harmonis. Tapi berdoa pun tidak. Saya kembali kepada firman Allah, senjata yang ampuh ketika kita berdoa sama Tuhan. Amin. Makanya saya rindu, saya kurang tahu kalau memang jemaat nanti mau 2022, saya tetap doa pelayan-pelayan itu kita akan bangkitkan, karena doa adalah senjata yang ampuh. Tapi saya perhatikan selama ini yang Mordekai berkata kepada Ester, bilang sama Ester, kalau Ester tidak mau, kalau engkau tidak mau menyelamatkan orang Yahudi di tangan kebinasaan, di tangan Raja Ahasuerus, maka pasti ada orang lain yang menyelamatkan orang Yahudi. Itu adalah perkataan terakhir daripada Mordekai. Tapi Ester terharu, Ester terkesan dalam hatinya. Kalau begitu, sampaikan kepada Mordekai, kumpulkan seluruh orang Yahudi, suruh mereka berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam untuk aku. Aku akan menghadap raja sekalipun nyawa taruhannya. Tapi ketika berdoa 3 hari 3 malam, ketika Ester menghadap raja tanpa dipanggil, maka raja mengulurkan tongkatnya dan dia berkata kepada Ester bahwa apa yang engkau minta, setengah dari kerajaanku kuberikan kepadamu. Hizkia ketika Tuhan berkata, ini Nabi Yesaya
Nabi Yesaya sampaikan kepada Raja Hizkia bahwa jangan lagi terus berjuang. Sampaikan sama dia mati karena dia sakit. Sampaikan sama dia mati, tidak lagi bisa hidup. Lalu ketika Raja Hizkia dan di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah dia tidak ada kekuatan, dia berbalik di dinding. Kata Alkitab, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doanya. Tuhan panggil lagi Nabi Yesaya. Yesaya pergi kepada Raja Hizkia, katakan kepadanya, ku tambah pun umurnya 15 tahun, sudah ku dengarkan doanya. Amin. Hamba Tuhan adalah suruhan Tuhan. Saya juga adalah suruhan Tuhan. Nabi Yesaya adalah suruhan Tuhan. Saya sampaikan bagi kita berdoa sama Tuhan, karena itu adalah senjata yang ampuh. Yunus adalah Tuhan juga suruh ke sana. Nah, karena kota Niniwe adalah jauh dari Tuhan, Tuhan akan hancurkan seperti Sodom dan Gomora. Tapi tetap juga Tuhan berkata, sudah kudengar doa mereka. Amin. Sodom dan Gomora dimensikan karena sebenarnya ada tawaran-tawaran kepada Abraham. Ada tawaran Abraham kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, apakah ada 50 orang benar di situ? Abraham tidak. Abraham survei, tidak ada. Ada 40 orang benar di situ. Abraham survei, tidak ada. Ada 30 orang benar di situ. Abraham survei, tidak ada. Ada 20 orang benar di Sodom dan Gomora. Abraham survei, tidak ada. Ada 5 orang. Tidak ada. Hanya orang benar, hanya Lot dan istri Lot dan ketiga anaknya. Hanya 5 orang. 10 orang terakhir tawaran itu. Tapi karena tidak ada 10 orang benar, maka Tuhan berkata kepada Abraham, mau tidak mau, suruh Lot keluar dari Sodom dan Gomora. Aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Ketika kita berdoa, Yakobus berkata, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa, gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya yakin Tuhan pasti akan jawab. Amin. Tuhan pasti akan jawab dan Tuhan pasti akan tolong kita dalam berdiri.